warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Nia Rahistiani hadir menemani Anda hingga 10 menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar apel awal tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar apel awal tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang digelar di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Senin 2 Januari 2023. Dalam sambutannya, pada apel yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kuburaya, Sujiwo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan mengatakan, di awal tahun 2023, para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya harus lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masif, mendarat, terukur, berdampak. Itu strateginya. Yang kedua, kita bikin apa yang direncanakan sesuai dan betul-betul bisa tepat dengan manfaatnya, tepat guna, tepat waktu, dan juga efektif, ya, bisa berdampak. Tahun lalu sudah 96% juga daya serap, dan ini 96% juga. Semoga 2023 ya tetap ada sisanya, tidak mungkin 100% karena anggaran itu kan ada hal-hal yang lebih dari hal-hal yang dilaksanakan, itu ada hal-hal yang kemudian belum bisa dieksekusi, tapi kecil. Nah, karena ini ukuran kita, termasuk juga program-program itu capaian jelas. Dari setiap program kegiatan itu kan ada yang kita kejar jumlahnya, capaian itu jelas. Misalnya kesehatan, capaiannya dari stunting, kematian ibu balita, kemudian hal-hal yang menyangkut standar pelayanan minimal, kemudian pendidikan, angka putus sekolah, dan sebagainya. Termasuk di perdagangan misalnya, berapa UMKM penambahan, berapa saya serap kur, kemudian legalitas perizinan. Nah, jadi menambah. Jadi terukur semua kerja-kerja yang penting seperti itu. Karena kita tidak mungkin menyelesaikan semua sekaligus, tapi setiap tahun ada tanjakan, ada yang menanjak terus. Ya, termasuk semangat masyarakat Kuburaya. Saya kira ini sudah bisa dirasakan hal-hal yang terus meningkat. Bupati Kuburaya hadiri kegiatan refleksi capaian program kegiatan tahun 2022 dan tahun 2023. Dalam rapat tersebut dikatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya berhasil menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2022 di angka sekitar 96%. Bupati Kuburaya hadiri kegiatan refleksi capaian program atau kegiatan tahun 2022 dan target tahun 2023 yang digelar di ruang rapat Pamong Praja 1 pada Senin 2 Januari 2023. Dalam rapat tersebut, dikatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya berhasil menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2022 di angka sekitar 96%, di mana angka tersebut sama dengan capaian serapan pada tahun 2021 lalu. Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan mengatakan daya serapan APBD merupakan salah satu indikator penting dalam menjalankan berbagai program oleh tiap OPD yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Daya serap APBD besar sebagai bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya telah melakukan berbagai program yang sinergis dan berjalan sesuai rencana awal. Terlihat pada tahun 2022, banyak sekali pencapaian yang didapat pemerintah Kabupaten Kuburaya dari pembangunan hingga lainnya, dan 2023 akan terus kita kejar, ujar Bupati Muda. Kita mengekspos capaian. Capaian ini dalam arti bukan hanya capaian secara agregat. Kalau itu kan masyarakat nanti tidak paham. Banyak yang artinya bertanya, kecuali hanya
mungkin mereka-mereka yang sudah memahami. Nah, masyarakat luas tentu di desa-desa belum paham. Capaian tadi kita jelaskan secara detail. Contoh misalnya kita jelaskan tentang capaian infrastruktur. Panjang jalannya berapa menambah ini selama setahun ini. Terus jalan mantapnya tadi dari 63% menjadi sudah 71%. Berarti kan sudah ada perkembangan jalan mantapnya, kondisi mantap. Kemudian juga pipa jaringan distribusi juga tadi pertama panjang. Kemudian penanganan rumah tak layak huni, penanganan sanitasi ya secara fisik. Kemudian berapa jumlahnya. Nah, kemudian kita jelaskan juga dari sisi kesehatan tadi misalnya puskesmas yang sudah bertambah. Kemudian pelayanan-pelayanan yang tadi kita lakukan upaya berapa angka kematian ibunya turun jauh, angka kematian balitanya juga turun jauh, berarti angka usia harapan hidupnya akan meningkat karena berarti termasuk bagaimana penanganan terhadap tingkat mortalitas tinggi penyakit-penyakit yang ini, dan itu semua rumah sakit yang sudah punya langkah untuk bisa memperkuat, dan kesehatan gratis dan pelayanan bebas biaya semua, dan pelayanan BPJS PBI daerah kita yang sudah 42.000, mudah-mudahan ini juga akan membuat pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit pelayanannya bebas biaya. Nah, di sini strategi-strategi termasuk di sektor pendidikan ya, guru penggerak, sekolah penggerak, percepatan terhadap calon kepala sekolah. Bupati Kuburaya membuka seminar dengan tema Peran ASN Perempuan dalam Membangun Daerah yang diinisiasi oleh Korpri Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya membuka seminar dengan tema Peran ASN Perempuan dalam Membangun Daerah di Ruang Praja Utama pada Rabu 4 Januari 2023. Kegiatan yang diinisiasi oleh Korpri Kabupaten Kuburaya ini dikatakan Bupati Kuburaya sebagai momen refleksi bahwasannya perempuan bisa menjadi sosok yang berpengaruh dalam kemajuan daerah. Ketua Dewan Korpri Kuburaya Yusran Anizam menyampaikan bahwa beberapa kepala OPD di lingkungan pemerintah Kuburaya adalah perempuan dan tak kalah dengan laki-laki. Ini menunjukkan adanya potensi perempuan untuk dapat setara dengan laki-laki, dan ini tentu harus kita dorong dan perkuat bersama, ujar Yusran Anizam. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini kita di awal tahun kita selenggarakan kegiatan seminar ya, dari Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kuburaya, tapi ini khusus tema untuk ASN perempuan, di mana peran ASN perempuan dalam membangun daerah ini. Karena kenapa ini fokus ke perempuan? Sebenarnya memang sesuai dengan misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga, bagaimana peran perempuan ya ini menjadi target dalam RPJMD kita juga yang menunjuk. Sebentar lagi ada musrenbang perempuan dan anak. Nah, ini salah satu rangkaian untuk mensupport itu semua. Dimana sebenarnya kita tidak mempermasalahkan lagi masalah gender di pemerintahan Kabupaten Kuburaya. Karena contoh di dalam penempatan, di dalam promosi ASN tidak mempertimbangkan lagi perempuan laki. Di posisi apapun ini sepanjang memenuhi persyaratan administratif maupun kompetensinya itu bisa bersaing. Jadi tidak permasalahkan lagi masalah gender. Nah, diharapkan dengan seminar ini ada penguatan, ada pengayaan ya bagi ASN kita, khususnya ASN perempuan, bagaimana bisa berperan lebih maksimal lagi di dalam kita membangun daerah ini. Bupati Kuburaya membuka rapat dalam rangka penguatan komitmen Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau APSAI untuk mendukung Kabupaten Layak Anak atau KLA sekaligus pengukuhan kepengurusan Forum Anak Kabupaten Kuburaya periode 2023 sampai 2025. Bupati Kuburaya membuka rapat dalam rangka penguatan komitmen
Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk mendukung Kabupaten Layak Anak KLA sekaligus pengukuhan kepengurusan Forum Anak Kabupaten Kuburaya periode 2023 sampai 2025 yang digelar di Ruang Pamong Praja Utama pada Kamis 5 Januari 2023. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia merupakan wadah percepatan implementasi peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan melalui Kepong Bakul bersama APSAI, ia optimis Kabupaten Kuburaya akan mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak KLA. Seperti diketahui, APSAI bertujuan untuk mempertahankan kesejahteraan anak-anak Indonesia melalui pendampingan, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk layak anak. Bupati Muda berharap Kepong Bakul ini dapat menjadi wadah sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Selama ini kan para pelaku usaha atau perusahaan asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia ini kan di Kuburaya kan sudah terbentuk dan sudah menjalankan. Nah, ke depan diharapkan ada komitmen mungkin supaya lebih fokus lagi dalam upaya CSR maupun juga hal-hal lain yang mungkin nanti bisa seperti di Gaya Transmart maupun juga fasilitas permainan di Kubur Resort di mana-mana. Ini banyak. Jadi nanti para termasuk yang Kia kan makan, mainan dan juga lain-lain. Nah, ini sekaligus kita mengukuhkan anak-anak dalam forum anak daerah. Organisasi ini kan memang menjadi sebuah wadah supaya nanti anak-anak ini bisa belajar bagaimana mereka harus berbagi, bagaimana mereka harus memahami anak-anak itu harus menyiapkan diri dan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak yang lain, menggerakkan supaya kita tahu sekarang situasinya bonus demografi dia harus menyiapkan supaya berkarakter unggul. Nah, Forum anak daerah ada sekitar 30-an yang kami undang. Jadi memang tujuan kegiatan ini adalah mengasah kepedulian dari para pelaku usaha untuk berkomitmen bersama memberikan perlakuan khusus terhadap anak terkait dengan upaya perlindungan anak. Dan kita berharap dari kegiatan ini dan terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Kuburaya ini yang telah menyatakan komitmen bersama itu dapat menjadi nilai tambah atau dapat mengukir nilai dari indikator penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Selama ini dari tahun 2019, 2021, 2022 kita mendapatkan kategori pratama untuk Kabupaten Layak Anak. Jadi kami berusaha untuk bisa menekan semoga ini menjadi salah satu nilai tambah. Bupati Kuburaya hadiri pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan Kabupaten Kuburaya pada pemilihan umum tahun 2024. Sebanyak 45 anggota PPK yang berasal dari 9 kecamatan dilantik guna mendukung pemilu serentak yang diadakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Bupati Kuburaya hadiri pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan Kabupaten Kuburaya pada pemilihan umum tahun 2024 yang digelar di Gardenia Resort pada Rabu 4 Januari 2023. Sebanyak 45 anggota PPK yang berasal dari 9 kecamatan dilantik guna mendukung pemilu serentak yang diadakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap PPK yang telah dilantik ini dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme yang berdasar azas prinsip penyelenggara pemilu. Dilakukan pengangkatan sumpah janji sekaligus pelantikan 45 anggota PPK dari 9 kecamatan dan tentu tidak lain kita menguatkan mudah-mudahan dan kita optimis bahwa proses ini sudah dilakukan dengan baik dan juga tentu mengikuti tahapan proses. Saya yakin semua sudah paham dengan
tanggung jawabnya, dan memang selalu kita kedepankan diksi tanggung jawab. Kenapa? Karena ini adalah bagian kita untuk ikut menggoreskan sejarah dalam proses demokrasi. Jadi sebuah momen yang sangat penting yang menghasilkan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ke depan. Mudah-mudahan kualitas proses tentu akan menentukan juga kualitas hasil, dan itu saya kira semakin waktu masyarakat Kuburaya tentu juga semakin paham dan cerdas dan memahami bagaimana hal-hal yang mereka lakukan dan mereka upayakan, informasi-informasi yang sudah lebih baik ini. Dan semoga yang terpenting adalah cara kita untuk membangun suasana yang baik di masing-masing PPK maupun kebersamaan untuk tujuan yang baik, tapi untuk tujuan niat yang baik. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Nia Rahayu Istiani, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.